Episode dimulai dengan Aryan bertanya kepada Arpita kenapa dia harus pergi setelah menikah dan tidak tinggal bersamanya. Akhirnya dia pun mengatakan dia akan mengubah sistem dan akan membuat Arpita tetap bersamanya sekalipun dia sudah menikah. Dia pun lebih lanjut lagi mengatakan ketika Arpita sudah menjadi ibu, dia akan melupakannya dan hanya akan mencintai anak-anaknya. Arpita pun lantas bertanya-tanya apakah dia tidak akan mencintai anak-anaknya ketika mereka akan memanggilnya paman. Arpita pun akhirnya mulai menyeka air mata Aryan dan memeluknya dengan penuh emosional. Sementara Imli sendiri memegang tangan Aryan mencoba untuk menghiburnya. Dia pun berterima kasih padanya. Narmada sendiri mulai memeriksa barang-barang mas kawin dan kemudian meminta pembantunya untuk mengonfirmasi ulang apakah semua barangnya sudah tersedia atau belum. Nanda pun bersama dengan Nila berjalan ke arahnya dan kemudian mengancam bahwa ritual tilak tidak akan terjadi jika ada barang yang hilang dari daftar mas kawin. Narmada pun mulai membacakan setiap barang dalam daftar dan kemudian meminta pembantunya untuk memindahkan semua barang ke rumah baru Sundar dan memastikan tidak ada yang mengetahuinya. Nanda pun akhirnya berkata dia akan memanggil putranya untuk ritual tilak sekarang. Imli sendiri datang ke sana dan kemudian mulai memperhatikan mereka bertiga dan mulai bertanya-tanya apa yang mereka lakukan di sini. Narmada berkata dia hanya sedang memeriksa bahan-bahan untuk upacara puja. Dia pun langsung meninggalkan Imli. Sementara Imli sendiri mulai curiga dengan gerak-gerik mereka bertiga. Setelah beberapa saat pada akhirnya ritual pernikahan pun dimulai. Aryan dan Imli mulai berdebat lagi dan kemudian ketika itu pendeta meminta ritual Gatbandan. Narmada meminta Imli untuk melakukan ritual tersebut dan ketika itu Imli melakukan ritual dan membisikkan kepada Nanda bahwa dia sudah menelpon polisi dan Nanda harus menjawab polisi sekarang tentang mas kawin. Nanda pun menjadi takut dan mengatakan bahwa dia tidak ingin ditangkap. Dia pun memohon-mohon kepada Imli untuk mengirim kembali polisinya. Nila pun bahkan menjadi takut mendengar tentang polisi dan kemudian mengoceh bahwa dia juga tidak ingin masuk penjara. Imli pada akhirnya mengungkapkan bahwa mereka menuntut mas kawin. Kalau mereka tidak mau dilaporkan polisi, mereka harus mengakui kejahatannya. Sundar pun terkejut mendengarkan tentang mas kawin. Sementara Nila mulai berteriak pada Imli dan menuduhnya mencoba untuk merusak pernikahan Arpita lagi untuk merampas semua kekayaannya sendiri. Sundar pun mengatakan dia akan menyelesaikan pernikahannya. Nanda sendiri nampak tidak terima dan kemudian mempertanyakan apa salah jika dia mengisi rumahnya dengan sedikit mas kawin. Narmada akhirnya meminta Imli untuk membiarkan pernikahan itu terjadi. Dia pun memulai pidatonya yang penuh dengan emosional dan kemudian bertanya kenapa seorang gadis cantik berpendidikan seperti Arpita tidak cukup untuk Sundar dan beberapa benda mati lebih berharga daripada manusia. Dia pun pada akhirnya kemudian mengumumkan bahwa dia tidak akan ada mahar yang diberikan dari rumah ini. Nanda malah berteriak kepada Imli untuk menyimpan mahar seorang janda untuk dirinya sendiri. Dia pun memerintahkan Sundar untuk keluar dari mandap, namun ternyata Sundar menolak. Nanda pun akhirnya memperingatkan untuk menghukumnya seperti di masa kecil. Imli pun berkata bahwa Sundar bukan anak kecil lagi. Dia dapat bisa mengurus pengeluarannya. Dia sendiri dapat mengambil keputusan dalam hidupnya. Imli pun lantas bertanya lagi, apakah benda mati lebih berharga daripada Arpita sendiri? Dia bahkan berkata mereka akan menimbang Arpita di satu sisi dan barang-barang mahar di sisi lainnya. Nanda dapat mengambil yang lebih berat. Nanda dengan senang hati akhirnya setuju dan ketika itu Narmada bertanya kepada Imli kenapa dia ikut campur ketika dirinya siap memberikan mahar itu sebagai hadiah. Aryan pun mendukung Imli dan meminta Narmada untuk membiarkan Imli menyelesaikan kata-katanya. Nanda pada akhirnya memberitahukan kepada Nila bahwa mas kawinnya pasti akan lebih berat daripada Arpita. Nila pun berkata dia tidak boleh meremehkan Imli. Arpita lebih berat daripada mas kawin. Imli pada akhirnya berkata, Imli yakin bahwa kesederhanaan Arpita
jauh lebih berat daripada semua mas kawin. Dia pun mulai ingat Imli mengeluarkan semua barang-barang dari kotak kartonnya dan kemudian membuat kotak karton itu kosong. Nila sendiri berkata bahwa dia tahu tentang trik Imli. Nila pada akhirnya mendorong kotak-kotak itu dari timbangan dan kemudian Nila protes bahwa, "Imli, kamu ketahuan mengeluarkan semua mas kawin dari kotak karton itu." Suasana pun menjadi tegang. Nanda sendiri pada akhirnya mulai menciptakan drama lagi dan berteriak Imli curang. Sundar berkata bahwa sepertinya dia menipunya. Arpita pun bahkan bertanya-tanya kepada Narmada apakah dia menjadi beban baginya sehingga dia memberikan maharnya untuk mengirimkannya keluar dari rumah ini. Narmada menangis dan kemudian meminta maaf kepada Arpita dengan mengatakan bahwa dia hanya ingin melihatnya bahagia. Aryan pun menghentikannya dan ketika itu Sundar berkata bahwa seharusnya ibunya meminta maaf atas perilaku serakahnya. Nanda pun tidak terima dan berkata dia telah mempermalukannya di depan orang-orang kaya karena perbuatannya sendiri. Imli pun berkata bahwa Nanda bahkan mempermalukan Sundar dengan melukai harga dirinya dengan meminta mahar kepada keluarga besannya. Nanda pada akhirnya memerintahkan Sundar untuk membatalkan pernikahan sekarang juga dan juga menemaninya pergi dari sana. Namun Sundar menyangkal dan meminta ibunya untuk pergi. Aryan sendiri pada akhirnya berkata bahwa dia harus berterima kasih kepada Sundar yang telah berulang kali karena telah mendukung Arpita dan juga keluarganya. Sundar pun mengatakan dia hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai seorang suami untuk istrinya. Aryan seharusnya berterima kasih kepada Imli yang telah mengatakan yang sebenarnya. Narmada pada akhirnya mendatangi Imli dan berterima kasih kepada Imli dan mengatakan bahwa dia seharusnya tidak melakukan ini di bawah tekanan. Imli pun mengatakan bahwa seorang ibu pasti melakukan segalanya untuk anak-anaknya, jadi dia tidak perlu meminta maaf padanya. Narmada pun memeluknya dan ketika itu pandit memberitahukan bahwa upacara waktunya akan segera berlalu. Ritual harus segera dilaksanakan. Akhirnya Imli pun mengatakan ayo kita pergi. Gudia sendiri pada akhirnya memberitahukan kepada Nila bahwa mereka harus menikmati pesta pernikahan dan melupakan dramanya. Nila pun mengerutkan keningnya dan kemudian akhirnya ritual pernikahan Sundar dan Arpita dimulai. Aryan mulai melemparkan bunga ke Imli sambil melemparkannya ke Sundar dan juga Arpita. Pernikahan Sundar dan Arpita pun akhirnya selesai. Ketika 7 putaran itu diselesaikan, Arpita secara emosional mulai menerima restu dari Narmada dan juga memeluk Aryan serta Imli. Satu persatu ritual pun akhirnya diselesaikan mereka semua. Keesokan harinya Aryan pun bersama dengan Imli pergi ke halte bus untuk mengantarkan Miti. Dia pun kemudian bertanya kenapa dia tidak ingin pergi dengan mobilnya. Miti pun mengatakan bahwa dia datang ke sini sendiri dan akan pergi sendiri juga. Imli pun menjadi emosional dan bertanya-tanya apakah dia muak dengan putrinya karena dia pergi secepat ini. Miti pun mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bosan padanya. Dia mengatakan sekarang Imli telah mendapatkan pasangan hidup yang akan benar-benar mendukungnya dan benar-benar mencintainya. Mereka berdua harus pergi dengan damai dan membiarkan sisanya pada Dewi Sita. Imli pun dan Aryan akhirnya memberikan Miti sebuah ponsel baru. Awalnya Miti menolak, namun Aryan mendorongnya untuk menerima ponsel itu dan kemudian Miti pada akhirnya memberitahukan kepada Imli bahwa dia beruntung memiliki Aryan sebagai pasangan hidupnya. Dia memanjakannya dan kemudian langsung pergi dengan bus yang sudah lewat. Ditinggalkanlah mereka berdua. Sementara di tempat berbeda, Nila sendiri mulai menelpon orang jahatnya dan memerintahkannya untuk melaksanakan rencananya. Gudia pun bahkan bertanya-tanya apakah dia tidak punya uang untuk membayar orang jahat. Nila sendiri mulai memperhatikan perhiasan Gudia dan membuat rencana padanya. Imli sendiri akhirnya mulai menjadi bersemangat ketika melihat kelompok pendeta dan kemudian ada kelompok drum band yang ada di sana. Aryan pun kemudian bertanya-tanya apa itu. Dia pun pada akhirnya bersikeras untuk berdansa dengan kelompok itu dan kemudian
Aryan menolak untuk mengizinkannya. Awalnya Imli terus-menerus menari, sementara Aryan mencoba untuk mengendalikannya dan mengatakan bahwa dia adalah Aryan Singratore dan dia tidak akan menari di depan semua orang. Namun ternyata Imli malah memintanya untuk mengesampingkan status dan egonya dan berdansa dengannya. Akhirnya lama-kelamaan Aryan pun setuju untuk menari bersama dengan Imli. Imli pun menyeret Aryan mendekati orang yang sedang menari itu. Sementara Arpita sendiri mulai meminta Narmada untuk memberikannya sejumlah uang untuk diberikan kepada orang miskin. Narmada pun memintanya untuk mengambilnya dari loker ketika itu, dan kemudian Nila malah mencuri uang sebelum Arpita memasuki ruangan. Dia pun bersembunyi di samping lemari. Arpita akhirnya ke lemari itu dan kemudian menyadari bahwa uangnya ternyata hilang. Dia pun menemukan ada beberapa catatan di lantai. Dia ketika itu mulai menerima telepon dari Sundar dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Aryan sendiri mulai menari dengan bebasnya bersama dengan Imli, bersama dengan kelompok drum band itu. Ketika itu asap mengepul di sekitar mereka dan Aryan merasa tidak nyaman dan pergi dari situ. Seorang wanita misterius pun mulai ditampilkan yang memegang sebuah pot asap menuju ke arah Imli. Imli pun ketika itu sialnya menabrak seorang santo yang memperingatkan Imli untuk berhati-hati karena ada umat lain di sekitarnya. Imli pun akhirnya meminta maaf padanya dan kemudian berkata bahwa mereka berdua dapat juga menabrak orang lain. Santa pun akhirnya memperingatkan Imli bahwa kebahagiaannya tidak akan bertahan lama. Sementara di sisi lain, perlahan-lahan wanita misterius itu pun mulai berjalan ke arah Imli. Inilah detik-detik kemunculan Jyoti, yaitu sahabat dari Aryan. Episode pun kemudian berakhir.